Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami agar boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal 23 ayat 18 yang berbunyi, "Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah harapan hidup umat milik Kristus bagi masa depan. Mendengar kata kehilangan, bisa saja hal itu akan menjadi pemicu munculnya sebuah duka atau kesedihan bagi kita semua umat milik kepunyaan Allah Pencipta dan Pemelihara hidup dan mati kita. Ketika kita kehilangan seseorang yang kita kasih dan sayangi, kehilangan barang atau apapun yang disayangi, kita akan bersedih dan berduka cita. Kita selalu berharap agar bisa tetap bersama dengan orang yang kita kasihi atau memiliki barang yang kita sayangi yang masih tetap harus kita miliki terus. Belajar dari apa yang diungkapkan oleh bangsa atau umat Israel, umat pilihan Allah Yahweh itu, mereka memiliki pengharapan kembali di dalam Tuhan. Yang paling penting adalah bagaimana mereka mau metanoia atau bertobat dari segala dosa dan kesalahan mereka untuk kembali mau menyembah satu-satunya Tuhan Allah Yahweh Allah Israel itu. Perkataan sebab untuk jeripayamu ada ganjaran itu menjadi sebuah pengharapan. Ketika umat Israel mau bertobat, maka Tuhan akan mengembalikan mereka ke tanah perjanjian keselamatan, tanah perjanjian tanah Kanaan dengan berkat-berkat yang menyertai mereka. Sesungguhnya harus kita sadari betul bahwa di tahun 2021 mungkin menjadi tahun duka cita dan kesedihan yang mendalam bagi banyak orang dari diri kita. Karena kita mengalami mungkin saja kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, atau kehilangan peluang untuk berusaha. Yang lain mungkin kehilangan orang yang dikasihi dan disayangi, kehilangan harapan, bahkan kehilangan kesempatan untuk melayani Tuhan Yesus Kristus. Namun kita harus sadari sebagai orang yang beriman percaya dengan sepenuh hati kepada Kristus bahwa kita masih memiliki harapan akan hari depan di tahun 2022 yang sudah kita jalani di hari yang kelima hari ini. Kuncinya adalah mari kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus dan memohon ampun atas segala dosa-dosa serta kesalahan-kesalahan kita, serta kita harus meminta dan memohonkan akan penyertaannya atas kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Jangan takut dan gelisah, dan marilah kita serahkan semua kekhawatiran kita dan permohonan kita itu hanya kepada Tuhan yang hidup. Maka Dia akan memberikan damai sejahtera dan sukacita kepada kita. Untuk itu biarlah di tahun baru ini kita bertekad untuk tetap hidup maju bersama Kristus saja, setia di dalam beribadah, menyembah, memuji dan memuliakan nama Dia yang adalah nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat bagi kita umat manusia. Tentu harus kita boleh tampilkan melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita. Serta kita juga mau untuk selalu mengerjakan yang terbaik bagi penyembahan, pujian, dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, dan mewujud nyatakan bagi orang-orang yang kita kasih dan sayangi yang
kita dapat jangkau di sekitar kita. Selamat Tahun Baru 2022, hari yang kelima hari ini. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang bisa menyertai memberkati kita dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Oh Tuhan Allah Bapa di surga, Engkau Maha mengetahui akan segala seluk-beluk keberadaan hati, akal, pikiran kami umat-Mu Bapa. Karena itu ketika kami juga menjalani hari-hari di tahun baru 2022 ini, maka harapan kami, harapan hidup kami sebagai umat milik kepunyaan-Mu sendiri di dalam hidup dan mati kami di masa depan yang akan datang, sesungguhnya memang sudah pasti. Walaupun kadangkala kami masih merasakan ragu-ragu atau kurang benar-benar pasrah atau menyerahkan diri kami kepadamu. Kami harus melalui jalan kebenaran dan hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami tidak perlu untuk merasa takut dan khawatir, serta berjaga-jaga senantiasa, karena bagaimanapun juga kami harus sadar bahwa hidup di luar Tuhan adalah hidup yang akan menuju kepada kebinasaan ketika kami tidak mau bertobat dan kembali kepada jalan dan kebenaran dan hidup bersama Dikau Tuhan Yesus. Saat ini juga kami mau berdoa bagi setiap orang yang memang dalam kondisi mengalami berbagai macam sakit penyakit, terutama karena kehilangan akan sesuatu yang sangat mereka butuhkan di dalam seluruh aspek hidup mereka, yaitu hal kehilangan iman, supaya jangan sampai mereka menjadi berputus asa. Demikian juga karena terganggunya akibat pandemi COVID-19, mereka juga tetap berharap bahwa kesembuhan kepulihan dari sakit penyakit itu boleh terjadi karena mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.